persetujuan, alternatifnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Lalu setuju diberi skor 4, sangat setujunya skor 4, setujunya skor 3, kurang setuju skor 2, dan tidak setuju skor 1. Ya, itu data yang scoring. Nah, data kuantitatif dikelompokkan menjadi 2, yaitu data nominal, yang merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya, saat ini dapat dihitung partisipan, sudah sampai 1,7K, atau sekitar pesertanya di sini 1.700. 1.700 adalah merupakan data nominal karena hasil menghitung. Yang kedua adalah data kontinum. Kalau data kontinum ini diperoleh bukan dari hasil menghitung, tapi hasil mengukur dengan instrumen pengukuran. Data kontinum ini ada 3 level, yaitu data ordinal, data yang berbentuk ranking, data interval, data yang jaraknya sama, tapi tidak punya nilai nol yang absolut, dan data rasio adalah data interval, tetapi memiliki nilai nol yang absolut. Nah, ini adalah contoh data nominal, jumlah orang ada 13. Jadi 13 ini merupakan data nominal. Data ordinal ini data yang intervalnya itu bisa sama, tapi bisa juga tidak sama karena berbentuk ranking. Jadi ada ranking 1, ranking 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini contoh data ordinal yang intervalnya tidak sama. Nah, ciri khas data ordinal itu seperti juara 1, 2, 3. Lalu urutan antri 1, 2, 3, eselon 1, 2, 3. Ini adalah contoh data ordinal, di mana data ordinal itu tidak punya satuan. Dan makin kecil angkanya, itu makin tinggi nilainya. Ya, berarti juara 1 lebih baik dari juara 2, 3, dan 4. Ya, jadi intinya juara data ordinal tidak punya satuan, dan makin kecil angkanya makin tinggi nilainya. Ini ada instrumen, satu termometer. Ini adalah alat ukur suhu. Di mana dalam termometer itu ada nilai 0. 0 derajat Celcius adalah suhu saat es mencair. Sehingga termometer ini menghasilkan data interval. Data interval itu data jaraknya sama dan punya nilai 0 yang tidak absolut. Pada contoh jaraknya dari 35, 36, 37, 38, ini kan jaraknya itu sama. Dan ada nilai 0, walaupun 0 punya nilai. Tapi yang di bawah ini adalah meteran, bisa untuk ukur panjang, bisa untuk ukur tinggi. Kalau 0 meter berarti tidak ada panjangnya, tidak ada beratnya. Ya. Jadi data interval itu data yang jaraknya ini sama, ya, punya nilai 0, walaupun 0 tapi punya nilai. Nah, data interval itu jaraknya sama, tidak punya nilai 0 yang absolut. 0 derajat Celcius adalah suhu es mencair. Data interval itu punya satuan, ya, satuan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reamer. Yang lain punya satuan, baik, sangat baik, kurang baik, tidak baik. Itu satuan dari skala interval.
Nah, skala rasio ini jaraknya sama dan punya nilai 0 yang mutlak. 0 mutlak itu kalau 0 meter, 0 kilogram berarti tidak ada apa-apanya. Nah, untuk data rasio ini jarak interval sama, punya nilai 0 yang mutlak atau absolut, ya. 0 kilogram tidak ada beratnya. Nah, data interval ini bisa dibuat pipolondo. Ya, kalau interval nggak bisa. Pipolondo itu basa Jawane ping para lan sudo. Data rasio itu bisa dibuat pi perkalian, po poro pembagian, lon itu penambahan, do adalah pengurangan. Ya. Di kalau data yang lain tidak bisa dibuat pipolondo. Nah, kriteria data dalam penelitian diharapkan memperoleh data yang valid. Data yang valid itu data yang apa adanya. Ya. Data yang valid itu data yang memiliki derajat kesamaan antara apa yang terjadi dengan yang dilaporkan peneliti. Di objek berwarna kuning lalu dilaporkan berwarna merah, berarti data itu tidak valid. Ya. Di objek jumlahnya 1000 dilaporkan 500, berarti juga kurang valid. Nah, untuk memperoleh data yang valid, maka ada 3 syarat yang diperlukan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, instrumennya harus sudah teruji validitasnya. Kedua, cara menggunakan instrumen itu benar. Ketiga, cara analisisnya juga benar. Berikutnya data yang reliable atau data yang konsisten atau istiqomah. Data yang reliable adalah data yang ajek, ya, yang ajek, data yang konsisten. Orang itu kalau konsisten itu dipercaya karena konsisten. Nah, suatu data yang reliable ini akan cenderung valid. Ya, tapi tidak semua data yang reliable itu valid. Contohnya, melakukan pengukuran dengan instrumen palsu atau instrumen yang sudah rusak akan diperoleh data yang konsisten, tapi tidak valid. Seperti halnya berbohong, tapi konsisten, yaitu juga tidak valid. Nah, tiga adalah data yang objektif. Data yang objektif, suatu data itu akan objektif kalau disepakati oleh banyak orang. Kalau satu orang mengatakan warna merah, dan di tempat lain 30 mengatakan warna merah, maka yang 30 orang itu adalah data yang objektif. Objektif itu lawannya subjektif. Nah, dalam metode penelitian kuantitatif, untuk memperoleh data yang valid, syaratnya instrumennya teruji validitasnya. Untuk memperoleh data yang reliable, syaratnya instrumen harus teruji reliabilitasnya. Dan untuk memperoleh data yang objektif, instrumen perlu menggunakan, untuk memperoleh data yang objektif, penelitian dilakukan pada sampel yang representatif. Ini ilustrasi menggambarkan suatu data yang valid dan reliable. Gambar pertama, ini lingkaran kecilnya ini tidak mengenai yang merah. Jadi data ini tidak valid. Yang kedua, lingkaran kecilnya ini menyebar, ya, menyebar, sehingga dipandang ini merupakan data yang tidak konsisten, tidak reliable.
Yang kedua, ini adalah data yang tidak valid tapi konsisten. Data yang tidak valid tapi reliable. Nah, penelitian itu mengharapkan data yang ketiga, yaitu diperoleh data yang valid dan reliable. Ya. Nah, berikutnya tujuan penelitian. Penelitian yang terendah itu kalau sifatnya menggambarkan objek yang diteliti atau memotret hasil potretan lalu dilaporkan. Itu adalah penelitian deskriptif. Yang kedua adalah penelitian yang bersifat inovatif. Kedua, penelitian yang bersifat membuktikan teori yang sudah ada. Itu penelitian yang aplikatif, jadi membuktikan keraguan-raguan akan teori yang sudah ada. Berikutnya penelitian yang inovatif. Inovatif itu mengembangkan berdasarkan iptek yang sudah ada. Dan berikutnya penelitian yang menemukan atau discovery, penelitian yang dapat menemukan yang sebelumnya belum dikenal. Seperti Raffles menemukan Candi Borobudur yang sudah berbentuk reruntuhan. Itu levelnya menemukan. Jadi sesuatu yang ditemukan itu sudah ada, tapi belum dapat diketahui oleh orang lain. Penelitian yang tertinggi kalau mampu menciptakan, ya, membuat sesuatu yang belum ada. Nah, di Indonesia ini sudah merdeka lebih dari 75 tahun, tapi sampai sekarang belum mampu menghasilkan produk-produk teknologi unggulan. Motor, mobil, ya, barang-barang elektronik masih impor, belum buatan sendiri. Sehingga ini merupakan bentuk bahwa hasil penelitian kita belum mampu memajukan kehidupan. Tapi bisa juga penelitian yang membuktikan itu levelnya menciptakan. Disampaikan, yang dibuktikan itu bukan teori yang ada, tapi yang dibuktikan adalah pemikiran baru. Sehingga levelnya dari ide, dari pemikiran baru, kalau terbukti kan menjadi teori. Pemikiran itu kalau terbukti akan menjadi teori. Nah, di perguruan tinggi dari tujuan penelitian juga sudah ditetapkan dalam bentuk kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kalau level skripsi, levelnya adalah aplikasi, menguji teori yang sudah ada. Nah, ini bisa menggunakan metode kuantitatif sederhana atau penelitian evaluasi. Bisa juga menggunakan penelitian kualitatif yang sifatnya adalah, ya, menemukan sesuatu yang sudah ada. Kalau S2 levelnya inovasi, di mana program S2 itu mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif. Jadi kalau S2 itu ada tujuan yang sifatnya inovatif. Sedangkan S3 levelnya invention. Invention itu levelnya adalah menciptakan teori atau produk baru yang sebelumnya belum pernah ada. Oke, ini tadi tentang pengertian penelitian sampai pada tujuan. Lalu kegunaan dari penelitian yang pertama adalah untuk memahami masalah. Jadi sebenarnya masalah kita itu apa? Negara dengan penduduk banyak kok tidak maju-maju, ya, tidak bisa menghasilkan produk teknologi unggulan. Yang kedua, memecahkan masalah. Tentu penelitian berangkat dari masalah.
Ketiga, ini yang jarang dilakukan, yaitu penelitian yang sifatnya antisipasi masalah. Misalnya penelitian-penelitian tentang instalasi listrik di pasar-pasar tradisional. Itu dilakukan penelitian supaya tidak timbul kebakaran. Nah, penelitian yang diharapkan adalah penelitian yang dapat membuat suatu kemajuan. Dua, varian atau ragam metode penelitian. Ragam metode penelitian dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kalau dari segi tempatnya, ada penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan, library research atau documental. Yang menambah ilmu baru adalah penelitian yang dilakukan di lapangan. Jadi kalau lapangan ini suatu objek baru yang belum di. Yang kedua, penelitian menurut waktunya ada cross-seksional, penelitian yang satu kali selesai, ada yang longitudinal, satu penelitian yang tidak selesai dalam 1 tahun. Atau kalau di skim dikti namanya penelitian yang multi-years. Penelitian menurut bidangnya ada akademik, profesional, dan institusional. Penelitian akademik bentuknya adalah skripsi, tesis, disertasi. Yang diutamakan dalam penelitian akademik adalah pada validitas internal. Validitas internal itu adalah validitas dari segi metodenya. Jadi kalau metodenya itu sudah benar, maka penelitian ini memiliki validitas internal. Penelitian profesional adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan sebagai peneliti, termasuk dosen. Nah, kalau penelitian profesional ini validitas internal dan eksternalnya harus dijaga. 3, penelitian institusional adalah penelitian yang digunakan untuk membuat kebijakan. Ya. Penelitian institusional itu yang penting hasilnya, bukan pada rumitnya metode. Ya. Yang utamakan untuk penelitian institusional adalah hasil yang lengkap, yang akurat. Nah, penelitian menurut level of explanation atau tingkat eksplanasi, saya kutip dari bukunya Emory, di mana penelitian menurut tingkat eksplanasi ini dapat digunakan sebagai judul penelitian. Pertama adalah penelitian deskriptif, menggambarkan nilai satu variabel yang diteliti atau lebih. Penelitian komparatif, penelitian yang membandingkan 2 variabel. 3, penelitian yang asosiatif, yang mencari hubungan 2 variabel atau lebih. Nah, jadi untuk membuat judul-judul penelitian bisa berangkat dari penelitian yang levelnya eksplanatif. Lalu dari segi manfaatnya, kalau mengikuti dikti ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Kalau dari fungsinya nanti disebutkan, ya. Fungsi penelitian ini saya kembangkan dari JIPART dalam pohon ilmu metodologi penelitian, ya. Di mana fungsi penelitian itu ada 3, yaitu need to know. Need to know itu ada metodenya, kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Lalu yang need to do, metodenya research and development dan action research. Dan yang keempat, metode penelitiannya adalah 1, policy research, dan
action research. Nah, jadi teman-teman dalam melakukan penelitian tidak hanya satu metode, tadi sudah diberitahu. Tuno intinya mengembangkan ilmu, tudu dan tutus mengembangkan produk dan sifatnya mengembangkan metode kerja. Jadi ada research and development untuk mengembangkan produk dan ada action research mengembangkan suatu metode kerja. Nah, ini tutus adalah tadi sampaikan ada metode penelitian evaluasi dan metode penelitian kebijakan. Alhamdulillah, buku-buku yang saya tulis ini sudah memenuhi pohon ilmu metode penelitian. Itu untuk Nituno ada kualitatif, kuantitatif, mixed method. Dan untuk Tudu ada research and development dan action research. Dan untuk yang Nitutus ada penelitian evaluasi dan penelitian kebijakan. Jadi kalau dibuat dalam diagram, fungsi penelitian itu Nituno ada metode kuantitatif, ada metode kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan ex post facto. Kalau penelitian yang dituduh ada research and development, ada action research. Kalau penelitian yang ditutus ada evaluation research dan policy research. Kalau metode penelitian dilihat dari metodenya itu sendiri, ini menurut Tesfeld juga, ada metode kuantitatif, tadi sudah disampaikan fungsinya. Nah, metode penelitian kuantitatif itu ada survei, ini untuk menggali persepsi masyarakat. Eksperimen, ini penelitian melalui percobaan. Dan ex post facto, penelitian yang berangkat dari data yang sudah ada. Selanjutnya, metode kualitatif itu ada etnografi, grounded theory, lalu case study, fenomenologi, dan naratif research. Nah, ini yang mixed method, ini dipandang sebagai metode baru. Maaf. Jadi mixed method ini dalam hal penggabungannya ada dua, yaitu penggabungan yang sekuensial. Sekuensial ini dua metode digunakan dalam waktu yang berurutan. Maka desainnya ada metode mixed method sekuensial explanatory, di mana dalam hal ini metode pertamanya kuantitatif, selesaikan dulu kuantitatifnya. Berdasarkan metode kuantitatif itu dilanjutkan dengan kualitatif. Sehingga nanti diharapkan data kuantitatif juga diukur dengan data kualitatif. Berikutnya sequential exploratory. Metode pertamanya adalah kualitatif. Itu sifatnya menemukan, explore, menemukan, dan selanjutnya kuantitatif, yaitu membuktikan. Nah, penggabungan yang kedua disebut dengan concurrent atau disebut dengan dicampur, karena kedua metode itu dicampur menjadi satu. Nah, campurannya ya, kecampuran kedua metode ini ada yang sama, disebut dengan mixed method yang triangulation. Dua metode dicampur, campurannya sama, dan metode embedded, dua metode dicampur, tapi campurannya itu berbeda. Ya, teman-teman, untuk mixed method, dan mixed method ini bisa dijabarkan oleh Donald Martin dalam bentuk kuadran. Kuadran pertama, metode itu dicampur, dan metode itu digunakan secara berurutan.
Dalam hal dicampur, ini ada campurannya sama dan ada campurannya yang berbeda. Nah, sekarang dapat dilihat, ya. Yang pertama ini metode kombinasi dicampur. Itu campurannya sama, digunakan dalam waktu yang sama. Dalam mixed method itu telah disepakati, kalau simbolnya ini plus, berarti metode itu dicampur. Kalau simbolnya anak panah, berarti metode digunakan secara berurutan. Jadi yang pertama ini, kedua metode dicampur, campurannya sama. Kuadran 2, ini metode tidak dicampur, tapi berurutan. Ini ada 2 desain. Yang pertama disebut sequential explanatory. Metode pertama kuantitatif, keduanya kualitatif. Berikutnya sequential exploratory, metode pertama kualitatif dan kedua kuantitatif. Nah, di sini ada 4 kuadran, di mana ada yang sequential exploratory, yang sumber utamanya tinggi, dan ada sequential exploratory. Yang metode pertama kuan itu sequential explanatory, yang kual itu sequential exploratory. Kuadran yang keempat, ini 2 metode dicampur, yaitu campurannya satu lebih banyak ke kuantitatif, yang kedua banyak ke kualitatif. Ya teman-teman, sehingga dalam mixed method ini ada 9 desain. Maka nanti kalau ingin mengemukakan pakai metode apa, bisa dipilih salah satu dari metode yang telah ada. Ini apa bedanya metode kuantitatif dan kualitatif? Sebenarnya yang membedakan 2 metode itu bisa dipandang dari landasan filsafatnya, yang kedua dari tujuan dan proses penelitian, dan yang ketiga dari karakteristik pada setiap metode penelitian. Yang pertama, metode kuantitatif, ini filsafatnya rasionalisme. Kalau metode kualitatif, filsafatnya empirisme. Jadi, metode kuantitatif mengembangkan ilmu melalui pembuktian, metode kualitatif mengembangkan ilmu melalui penggalian. Dalam metode kuantitatif, pertama, data yang diperoleh cenderung data kuantitatif, sedangkan di kualitatif data yang diperoleh adalah data kualitatif. Kedua, dari segi tujuan, kalau kuantitatif itu membuktikan, maka kalau kualitatif untuk yang kuantitatif ya, jadi tujuan kuantitatif membuktikan dan kalau kualitatif menemukan. Kan berbeda ya, membuktikan dan menemukan. Kalau dari segi prosesnya, kuantitatif itu linier. Sejak merumuskan masalah sampai ke belakang itu urutannya linier. Dan yang lain untuk kualitatif urutannya adalah tujuannya adalah menemukan. Lalu dari segi sampelnya, kalau kuantitatif itu random dan kalau kualitatif itu purposive dan snowball. Berikutnya, kalau metode kuantitatif, teknik pengumpulannya dengan tes, sedangkan kalau kualitatif untuk melihat kedua itu bisa dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Dari segi analisis data, kalau metode kuantitatif
analisisnya dengan statistik, dan kalau metode kualitatif, analisisnya adalah induktif. Dari segi kemampuan generalisasi, metode kuantitatif lebih kuat dalam hal generalisasi. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih menekankan pada makna. Jadi di sini intinya, metode kuantitatif mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesis atau teori, sedangkan metode kualitatif menggunakan data atau teori untuk menemukan hipotesis. Itu bedanya, kuantitatif membuktikan, kualitatif dapat menemukan. 4, sekarang masuk ke metode kuantitatif. Pak Moderator, Ayugi. Halo, Ayugi. Halo Pak. Halo. Iya Pak Prof. Sebelum lanjut mungkin ada satu pertanyaan di chat. Oh iya Pak. Baik. Apakah sudah selesai pengisian materinya Pak? Belum, masih banyak, hanya mungkin untuk selingan. Kalau ada satu pertanyaan di situ. Ya, mungkin pertanyaannya nanti di akhir aja Pak, terkait dengan materi, monggo dilanjutkan saja. Setelah itu baru sesi tanya jawab Pak. Ya, ini kira-kira 1 jam lagi ya. Okay. Ya. Oke, lanjut sekarang metode kuantitatif ya. Tadi di awal sudah disampaikan, dan ini saya kutip dari teorinya langsung, menurut Johnson, quantitative researcher who focus on testing theory and hypothesis using quantitative data to see if they are confirmed or not. Artinya metode penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menguji teori dan hipotesis menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui apakah terkonfirmasi atau tidak. Sedangkan di bukunya Creswell dinyatakan bahwa quantitative research is a mean for testing objective theories by examining the relationship among variables. Jadi metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis yang telah tersusun dalam bentuk hubungan variabel. This variable in turn can be measured. Setiap variabel itu dapat diteliti, dibekali on instrumen. Setiap variabel dapat diteliti menggunakan instrumen. Selanjutnya besok akan dilakukan analisis dengan statistik. Untuk ini saya membuat definisi sendiri bahwa metode penelitian kuantitatif, ya metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat rasionalisme, positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Intinya penelitian kuantitatif itu dapat dilakukan di populasi atau sampel, peneliti melakukan pengukuran tiap variabel, biasanya pengumpulan data dengan tes dan kuesioner, hasil penelitian digunakan untuk membuktikan hipotesis. Jadi langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif, ya, setiap penelitian menurut teori berangkat dari permasalahan. Jadi ada latar belakang masalah,
LM itu latar belakang masalah, IM identifikasi masalah, PM batasan masalah, lalu dibuatlah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu sebelum dibuktikan di lapangan, peneliti menggunakan teori. Nah, teori itu berfungsi antara lain untuk membuat hipotesis. Jadi jawaban yang baru menggunakan teori itu dinamakan hipotesis, belum jawaban yang didasarkan pada data. Nah, rumusan hipotesis ini akan diuji dengan desain penelitian tertentu, misalnya pakai survei atau eksperimen. Nah, setelah itu penelitian menetapkan di mana populasi untuk membuktikan, dan bersamaan dengan menentukan populasi, peneliti mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen sebelum dipakai harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Jadi di sini setelah sampel dapat ditentukan jumlahnya, instrumen sudah diuji, maka dilanjutkan dengan pengujian. Ya, dilanjutkan dengan pengujian, diawali dengan pengumpulan data. Data itu dikumpulkan dengan instrumen yang telah teruji, dan dalam pengumpulan data ini menggunakan instrumen atau alat ukur. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis data secara statistik, kuantitatif, dan data yang diperoleh dari analisis selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah besar, yaitu pada bab hasil penelitian. Nah, setelah hasil penelitian dibahas, maka menghasilkan kesimpulan dan saran. Jadi untuk mengetahui metode kuantitatif, Bapak Ibu peneliti cukup memahami 3 tambah 7 tambah 2, cukup memahami 11 kotak. Ya. Kalau 11 kotak ini sudah dipahami, maka bisa menggunakan metode kuantitatif. Jadi kalau dibuat bab, kotak pertama bab 1, kotak kedua 3 bab 2, dan kotak ketiga nanti adalah merupakan bab 3. Ya, jadi ini kotak 1 ini bab 1, kotak 2, 3 bab 2, yang dilingkari itu adalah bab 3, bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan saran. Mengenai jumlah bab ini diserahkan pada masing-masing perguruan tingginya. Nah, desain penelitian kuantitatif sudah disampaikan, ada eksperimen, ada survei, ada ekspos fakto, dan studi kasus. Dalam hal ini saya jelaskan yang eksperimen dan survei. Nah, di dalam buku ini ada metode penelitian eksperimen. Nah, dalam eksperimen ada desain yang disebut dengan pre-experimental design, lalu true eksperimen, faktorial eksperimen, dan quasi eksperimen. Nah, kalau pre-experimental design, ini desainnya seperti ini. Pre-experimental design ada one shot case study. Di sini karena eksperimen kan ada treatment, ada perlakuan. Nah, perlakuan itu nanti langsung diukur. Nah, untuk one shot case study ini sulit mencari pengaruhnya karena tidak ada pretest. Nah, yang di sini one group pretest post-test ini adalah ada pretest, ada treatment, ada post-test sehingga pretestnya dapat diketahui. Kalau intake group comparison
ya, group comparison ini penelitian dibagi menjadi 2, setengah kelompok untuk penelitian agresi, yang setengah kelompok untuk penelitian variabel kontrol ya. Jadi yang intake group comparison ini ada variabel yang di treatment atau kelompok treatment, kelompok yang diberi perlakuan, dan ada kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberi perlakuan. Nah, untuk pereksperimen biasanya menggunakan sampel total ya. Karena sampel total, maka analisisnya dengan N-Gin score. Contohnya di sini ada pretest nilainya 58, post-test nilainya 74. Jadi N-Gin score-nya sama dengan post-test dikurangi pretest dibagi skor maksimum dibagi pretest. Di sini post-testnya 74, pretestnya 58, lalu nilai skor maksimumnya 100 dan dikurangi 58. Jadi pengaruh treatment adalah 38%. Ini masuk juga one intake group comparison. Kali ini bukan membandingkan pretest post-test, tapi membandingkan kelompok eksperimen dan nilai kelompok kontrol. Misalnya nilai kelompok kontrol rata-rata 56 dan nilai kelompok eksperimen O1 nilainya 582, maka dapat dicari pengaruhnya, yaitu gain score sama dengan O1 min O2 dibagi skor maksimum minus 2. Sehingga dapat dihitung di sini post-testnya itu 82, pretestnya 56, dibagi 100, dikurangi 56 sama dengan 0,562. Ini cara menghitung yang pre-eksperimen. Bedanya dengan true eksperimen, kalau pre-eksperimen itu sampel tidak diambil secara random, tapi kalau true eksperimen, yang dinamakan eksperimen yang betul-betul adalah adanya kelompok sampel, ya baik untuk sampel yang uji coba dan sampel untuk yang pulang. Jadi R ini, maksud R ini adalah random. Ini menjadi kelompok eksperimen, diberi treatment lalu diukur. Yang kedua, diambil secara random, tidak diberi treatment lalu diukur. Bedanya dengan yang di bawah, ini adalah post-test, pretest, post-test. Nah, kalau yang di atas ini tidak ada kelompok yang pada bawah ini, kelompok eksperimen diberi pretest dan post-test, sedangkan kelompok berikutnya diberi ya, kelompok pertama diberi treatment, lalu ada post-test, kelompok 2 tidak ada treatment, diberi post-test. Jadi pengaruhnya membandingkan nilai pretest dan post-test. Nah, untuk true eksperimen analisisnya ada populasi, ada sampel. Yang diteliti adalah sampelnya. Sampel ini dapat digeneralisasikan. Nah, karena sampelnya random, maka penelitiannya tidak hanya menghitung gain score. Jadi misalnya penelitian yang post-test only, ini kan ada pembandingnya, ya, yang atas. Ini pertama disebut dengan kelompok eksperimen, yang kedua tidak ada kelompoknya. Ya, eksperimen diukur E3 dan yang tidak diukur O4. Nah, kalau model ini gain score-nya dihitung, ya gain score itu dihitung membandingkan O4 dan O5.
tapi juga dilakukan uji signifikansi. Apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak. Yang kedua sama, hanya di sini ada pretest. Pengaruhnya dihitung gain score dan baru dibuktikan uji signifikansi dengan t-test. Berikutnya ada yang kuasi eksperimen, ini namanya menggunakan time series. Time series ini sama dengan tadi one group pretest post-test, hanya di sini pretestnya dilakukan sampai 4 kali dan post-testnya sampai 4 kali. Ini supaya mengetahui konsistensi pengaruh. Jadi pengaruh pretest dan post-test akan dilihat secara konsisten. Berikutnya metode penelitian survei. Ya. Survei adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui sikap, pendapat, ya, dan persepsi dari responden tentang suatu fenomena, baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, level penelitian survei ada deskriptif, komparatif, asosiatif, lalu komparatif asosiatif, dan pengujian model struktural. Nah, umumnya dalam penelitian survei ini ada variabel independen atau variabel penyebab atau variabel yang berpengaruh, lalu ada variabel dependen, variabel akibat. Nah, ada variabel moderator ini adalah variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan X dengan Y. Misalnya, suami istri akan akrab kalau punya mobil baru. Berarti mobil baru adalah variabel moderator. Dan juga ada variabel intervening, ya, intervening ini juga memperkuat dan memperlemah, tapi belum terukur karena sifatnya yang afektif. Nah, level penelitian survei ada yang deskriptif kuantitatif, ini mengukur nilai variabel secara mandiri. Level kedua adalah membandingkan komparatif hanya 2 sampel, lalu ada komparatif lebih dari 2 sampel. Ini kalau datanya interval dan rasio, t-testnya pakai yang 14 dan 16. Ya. Jadi kalau komparatif lebih dari 2 sampel, ini pakai analisis varian. Level 3 adalah korelasi dan regresi sederhana dan korelasi dan regresi ganda. Yang jarang dilakukan adalah komparatif asosiatif, membandingkan perbedaan variabel. Dan penelitian kualitatif yang tertinggi saat ini kalau sudah menggunakan SEM atau analisis jalur. Jadi levelnya adalah yang kelima, structure equation model dan analisis jalur. Nah, contoh penelitian deskriptif, ya, ini hanya menanyakan nilai satu variabel. Variabel X, variabel Y, dan Z. Contoh judulnya kualitas pelayanan rumah sakit di era pandemi COVID-19. Hasil belajar mahasiswa di era COVID-19. 7. Penghasilan petani di era COVID-19. Jadi ini penelitian deskriptif. Lalu ada penelitian yang sifatnya mencari pengaruh X terhadap Y.
Kalau ini dicari pengaruhnya, jadi rumusan masalahnya adalah seberapa tinggi X, seberapa tinggi Y, seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Bagaimana memaknai hasil penelitian kuantitatif. Di sini terlihat korelasi antara X1 dengan Y 0,4. Lalu korelasi X dengan Y 0,7. Kalau ada dua korelasi yang berbeda ini, bagaimana cara memberikan saran terhadap hasil penelitian? Saran yang utama adalah didasarkan pada korelasi yang lebih tinggi. Maka di sini untuk meningkatkan Y, maka perlu ditingkatkan X2 terlebih dulu. Karena meningkatkan X2 efeknya menjadi lebih terasa bila dibandingkan dengan meningkatkan X1. Ya. Nah, untuk judul seperti ini, pertanyaan penelitian adalah seberapa tinggi X1, seberapa tinggi X2, seberapa tinggi Y, lalu seberapa besar pengaruh X1 terhadap X2, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Ini. Kemudian yang lain seperti ini prinsipnya, ini sudah lebih kompleks. Kalau ini disebut multivariat. Multivariat itu variabel independennya sedikit, dependennya banyak. Ini disebut dengan canonic correlation, itu korelasi antar himpunan. Jadi yang korelasikan itu himpunan, tidak variabel sendiri. Nah, kalau seperti ini sudah ada analisis jalur. Ciri dari analisis jalur adalah adanya variabel intervening. Jadi judulnya pengaruh X1 terhadap X2 terhadap Y, dan pengaruh selanjutnya terhadap Y. Nah, ini juga pakai PET analisis, pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap X4, dan pengaruh selanjutnya terhadap Y. Ini juga PET analisis yang lebih kompleks, variabel independennya 3, intervening 2, dan dependennya 1. Nah, sekarang sudah masuki teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Sering banyak yang mengalami kesulitan saat mengambil sampel. Itu disebut dengan teknik sampling, yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini ada yang probability sampling, artinya semua anggota dalam populasi mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan non-probability mengambil sampel tidak didasarkan atas peluang yang sama. Umumnya metode kuantitatif pakai probability sampling, dan metode kualitatif banyak non-probability sampling. Untuk probability sampling ada sample random, ada stratified random, ada area random, dan ada multi-state sampling. Untuk probability sampling, ada purposive sampling, ada snowball sampling. Purposive sampling adalah mengambil sampel atas pertimbangan tertentu.
Snowball sampling, bila sampel purposive dirasa kurang, maka peneliti dapat menambah lagi. Nah, menambah lagi itu artinya snowball sampling. Selain itu ada sampel yang disebut dengan sampling insidental, pengambilan sampel yang kebetulan ditemui oleh peneliti. Ada sampling kuota, yang penting jumlahnya memenuhi kuota. Ada sampling total, itu sampelnya sama dengan populasi, dan sampling jenuh. Nah, sampling jenuh itu ada pada metode penelitian kualitatif. Sampling jenuh berbeda dengan sampling total. Kalau sampling total itu seluruh anggota sampel dipakai semua. Sedangkan kalau sampel jenuh, mungkin dari tahap tertentu, dari 10 orang, ternyata 5 orang sudah memberi informasi yang jenuh. Itu artinya sampel yang jenuh. Maaf ini kok terganggu. Nah, sampai sini ya tadi.